ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوانا في الدين عزاني الله وإياكم. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Musalla Zakaria yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang jaminan dari Allah, maka silakan buka bab yang ke-507. Ya, di sini kita akan mendapatkan hadis tentang orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah. Ya, dhaminun 'ala Allah. Dhaminun 'ala Allah. Jaminan itu dari bahasa Arab. Dhaminun. Ya. Kalau dia maf'ul bih, jadilah dia dhaminan. Karena dalam bahasa Melayu atau Indonesia itu tidak ada huruf dhad, maka kemudian masuk dia ke huruf J. Jadilah jaminan atau jaminun gitu ya. Itu dari bahasa Arab. Nah, kita akan berbicara tentang jaminan dari Allah. Dhaminun min Allah, ya. Saya berikan analogi, ya, perbandingan. Jaminan itu seperti begini. Haji Alip punya mobil. Maka mobilnya Haji Alip ini sudah dijamin oleh asuransi kecelakaan. Jangankan kecelakaan, bered saja itu diganti. Ban kena botol rusak diganti. Apalagi yang lain. Maka tentu Haji Alip akan merasa tenang dan nyaman dengan mobil itu. Sebab kalau ada apa-apa, semua sudah ada yang menjamin. Mau bered, mau penyok, mau tabrakan, ya sudah ada yang menjamin, udah tenang aja. Ente pakai saja mobil ini, sudah ada yang menjamin semuanya. Nah, itu contoh jaminan. Ya. Kalau kesehatan misalnya, udah dijamin kesehatan. Seandainya sakit, rumah sakit sudah siap untuk menanggung semua pembiayaan. Nah, itu namanya jaminan. Jadi Musa sudah tenang. Mau sakit, mau apa, udah ada rumah sakit yang akan menghandle saya semuanya, menanggung jaminan buat saya. Nah, itu jaminan di dunia. Ada lagi jaminan asuransi kebakaran. Rumah misalnya, udah dijamin. Kalau kebakaran ludes semua, udah nanti diganti sekian miliar. Itu jaminan. Artinya dengan jaminan itu orang akan menjadi lapang hatinya, tenang pikirannya. Nah, bagaimana kalau yang menjamin hidup kita ini adalah Allah? Maka asli orang beriman itu akan tenang hidupnya. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, ya, yang berlebih-lebihan. Karena apa? Dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis 1094, ya. Haddatsana Hisham ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar. Qala, ia berkata, haddatsana Sadaqah ibnu Khalid,
telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Halid. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Hafs, telah menceritakan kepada kami Abu Hafs, ya, Utsman ibnu Abi Al-Aiqah. Ini nama aslinya. Nama aslinya Utsman bin Abi Al-Aiqah. Nama kunyahnya adalah Abu Hafs. Itu ya, dia. Kemudian akhbarani Sulaiman ibnu Habib Al-Muharibi, telah menceritakan atau mengkhabarkan kepadaku Sulaiman bin Habib Al-Muharibi. Qala, ia berkata, annahu sami'a Aba Umamah qala, bahwa ia mendengar Abu Umamah berkata. Sulaiman bin Habib Al-Muharibi ini seorang tabi'in, ya. Kalau Sulaiman yang di sini seorang manusia biasa gitu ya. Ini tabi'in ini. Nah, dia mendapatkan hadis ini dari sahabat bernama Abu Umamah. Qala, Abu Umamah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang semuanya akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ini bentuk jaminannya? In asya kufya, jika ia hidup ia akan dicukupi. Kalau hidup serba cukup, cukup makan, cukup minum, cukup tempat tinggal, ya, cukup sehat. Apalagi sur, cukup sehat, cukup apa sah? Cukup istri, cukup istirahat. Pokoknya sudah dicukupi oleh Allah. Ya. Ini jaminan. Ini hadis tentang akidah. Orang beriman tuh harus yakin dengan hadis sahih. Ya, kalau dia ragu dengan hadis sahih berarti dipertanyakan keimanannya. Ya. Apalagi berbicara tentang jaminan Allah, dia harus yakin. Jangan dia ragu dengan jaminan Allah. Ah, masa begitu? Masa ada itu? Hati-hati nih, bisa merusak iman dia, bahkan keluar dari keimanan. Nah, semuanya dicukupi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia hidup. Ya, kalau dia hidup. Kita ini kan hanya ada 2 pilihan, kalau enggak hidup mati. Ya. Kalau enggak hidup mati, cuma itu aja pilihannya. Nah, kalau dia hidup, dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata, kalau dia mati, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa ini. 3 orang ini mendapat jaminan. Hidup dicukupi. Ya, cukup sehat, cukup bebas dari penyakit. Mati masuk surga. Oh, apalagi dicari? Nah, apa itu orang itu, atau siapa orang itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala baituhu bis salami fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa, ya, atau orang yang pertama Nabi sebutkan, man, sini orang, ya, orang yang masuk rumahnya dengan salam. Ini yang pertama. Maka biasakan masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling lengkap. Paling disingkat ya, assalamualaikum. Orang yang masuk rumah dia akan mendapat jaminan. Di rumahnya dia akan dicukupi oleh Allah. Ya. Di luar rumah dia pun akan dijaga oleh Allah. Nah, kita jelaskan dulu satu ini sebelum yang lainnya. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah.
ya, buat umat ini dengan mengucapkan salam. Ya, yang pertama, ya, dengan dia masuk rumah mengucapkan salam, berarti apa? Ya, dia memasuki rumahnya dengan menginginkan keselamatan. Assalamualaikum. Bahkan walaupun rumah itu kosong, gak ada penghuninya, apa doanya Musa? Oh, hebat Musa. Hah? Assalamualaikum ya ahla dia. Itu masuk kubur itu. Itu masuk kuburan itu. Ya. Apa doanya Adi? Masuk rumah yang kosong. Mau ditinggalin aja deh. Tadi Musa udah bener kok. Musa udah bener. Makanya sering-sering hadir. Jangan jarang hadir ya Surya. Assalamualaikum ya ibadillahis salihin. Semoga keselamatan kepada kalian wahai para hamba-hamba yang soleh. Karena di rumah itu kalau nggak ada orang ya ada jin, muslim, atau ada malaikat. Ya, di situ hamba-hamba yang soleh mereka. Ini. Maka dia masuk rumah, dia menginginkan keselamatan dengan doa salam itu. Ya. Nah ini. Dan dia tetap tinggal di dalam rumah itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keselamatan. Apalagi di zaman penuh dengan fitnah. Nah, zaman fitnah, zaman ujian. Kalau dia keluar rumah, ya, dia akan banyak menjumpai fitnah, ujian. Misalnya, ya, lingkungan dia tempat tinggal itu orang-orang yang wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Orang-orang yang buka-bukaan aurat. Kalau dia keluar rumah, sulit dia menghindari fitnah. Ya, mana-mana dia akan melihat aurat wanita. Maka lebih baik dia berada di dalam rumahnya. Nah, ini dengan cara apa? Inilah yang disebut dengan beruzlah. Ya, ini nama beruzlah. Atau musim wabah penyakit. Wabah beneran ini. Kalau dia keluar rumah, nanti dia akan tertular. Sahobalar so'rashdi, "Ya Alloh Rasuli, xo'jayinimizni tuqish qanday bo'ladi? Qiyomatdan oldin shunday zamon keladi. O'zing tug'dirgan bolang senga otaning menahan diri untuk tidak keluar rumah. O'zing tug'ib qoningda ko'targan qizing senga onaning qiladi. Yo'l ko'rsatadigan bir